pertanyaan saya tadi, saya nggak Yesus itu orang Papua atau orang Israel. Nah, Bapak tadi katakan sama saya, pada waktu Yesus berbicara, tongkat kerajaan akan dipindahkan kepadamu, itu posisi Yesus di mana, Pak? Di Israel. Di Israel. Ya. Oh, berarti jadi Yesus orang Papua? Iya, dia memang orang Papua dan dia bicara di Israel. Oh, berarti dia lahir di Papua? Ya dong. Ayat jelas. Dia lahir di Papua? Ayat jelasnya. Oh, ya udah. Yesus berkulit hitam, berambut keriting itu sesuatu bukan hal yang baru sih bagi saya. Karena memang saya tahu bahwa sebenarnya gambar Tuhan Yesus itu nggak seperti yang difoto. Cuman permasalahannya kalau Bapak mengklaim kepada semua orang penonton di sini mengatakan bahwa Yesus orang Papua itu, ini kan menjadi problem bagi semua orang Kristen di dunia dan menjadi sebuah dosa juga bagi Bapak kalau tidak menjelaskan kepada saya dan juga teman-teman di bawah sini gitu bahwa Yesus orang Papua di mana datanya gitu kan. Tapi kalau Bapak bilang oh Yesus berkulit hitam, berambut keriting, ya memang ada ayatnya dari dulu kok, udah saya tahu tahun 2013 sudah tahu. Oh, sama berarti. Wah, sama Cuma berarti ya, ini. masalahnya kalau mengklaim orang Papua ini kan sulit juga karena Yesus kan taunya lahirnya di Israel, ayatnya juga di Israel gitu kan. Oke, sekarang saya tanya Pak Berkat. Nama Yesus itu dari bahasa mana? Nama Yesus kan bukan Yesus, Pak. Nama Yesus itu kan Yeshua HaMashiach. Ya itu bahasa Israelnya kan? Iya, bahasa Terus Israel. Yesus ini bahasa dari mana? Kalau nama Dari Yesus dari itu Jawa kan atau dari mana? Tahu tidak? Nama Yesus. Asal kata Yesus. Ya. Itu bahasa Sekarang dari siapa? kalau Kamu punya bahasa bahasa? Yesus itu kan nama di Indonesia. Kalau bahasa Yunani kan Ya, Yesus. Iya, itu tadi Bapak bilang nama di Indonesia. Indonesia yang di daerah mana? Indonesia Kita yang mana? bukan bukti terjemahan perkataan, Pak. Kita bukti ayat Alkitab, bukan kalau Enggak. perkataan kayak gitu kan. Gini loh. Nama itu tidak sembarang nama loh. Itu Yesus itu asli diambil dari bahasa mana Yesus, kata Yesus itu? Dari bahasa apa? Ya, berarti sekarang begini, Bapak memakai Alkitab itu, Alkitab yang ada di Indonesia atau Alkitab yang terjemahan dari Israel, dari Yunani, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, atau punya kitab sendiri yang memang lahir dari Papua gitu? Sekarang bahasa Indonesia menerjemahkan Yahushua HaMashiach jadi Yesus, itu dasarnya dari mana? Oh, saya nggak tahu dasarnya, makanya kalau Bapak ini jelaskan sama Ini saya. yang Artinya dibilang, kita iya, sama-sama baik. tahu. Ini yang namanya Saya nanya sama Bapak supaya orang Ya, lain baik, di baik. bawah juga tahu kan, Baik. gitu kan? Pak Pendeta Berkat, saya menengahi. Baik, silakan Pak Pendeta Frans untuk menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Bapak Pendeta Berkat. Ini sama-sama gembala soalnya. Silakan Pak Gembala Frans. Ya, nama Yesus itu diambil dari bahasa kami, dimasukkan ke Alkitab. Coba cari bahasa Jawa ada Yesus, bahasa Kalimantan ada Yesus, bahasa Batak Nggak ada. ada Yesus. Nggak ada. Nggak ada. Cari seluruh dunia. Bahasa mana itu? Itu dari bahasa kami. Kalau memang kamu menolak itu, kamu ganti nama Yesus di Alkitab. Nggak usah pakai nama Yesus. Bahasa dia Yesus juga itu, Pak. Aduh, Bapak ini jangan lucu. Jangan lucu lah, Pak. Bapak ini lucu. Nias itu, Pak. Bapak ada orang Nisna situ, Pak. Ada orang Nisna situ. Ada orang Nisna situ. Nggak ada. Kalau nggak ada, itu Yesus itu dalam bahasa Nias pun Yesus, Pak. Jadi kalau Bapak mengklaim oleh karena Yesus itu bahasa Papua, jangan kelihatan bodoh lah, Pak. Di muka umum nih bikin malu, Pak. Oke, kalau begitu ganti aja apa kata Yesus itu ganti dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu apa? saya kira Bapak tadi punya ayat di Alkitab. Saya ini betul-betul nanya, Pak, secara Alkitab. Saya bukan nanya masalah bahasa Papua. Bahasa Indonesia
Ya, kenapa bisa menerjemahkan Yesus itu jadi pakai Yesus? Kenapa nggak pakai Gusti Yesus atau pakai bahasa lain? Kenapa pakai Yesus? Loh, bahasanya juga Yesus, Pak. Ya, harusnya ya penterjemah Alkitab menjelaskan kenapa nggak pakai Yesus, karena ada bahasa lain di daerah Indonesia kan berbagai macam suku bangsa. Kenapa hanya pakai Yesus aja? Hah? Iya, bahasa kami juga Yesus, Pak. Coba cek orang Nias deh, tanya apakah orang Nias itu menyebut Yesus itu sebagai Yesus atau yang lain kayak namanya. Ya, Nggak ya, tahu ya, lah. kamu orang Nias bilang apa? Bilang apa? Nama Yesus itu ya Yesus. Macam mana saya lagi mau jelaskannya ini? Nama Tuhan kami namanya di Nias itu, kalau Yahweh itu namanya Yehova, ya. Kalau Yesus namanya Yesus. Yesus juga. Yesus juga. Jadi Pakai jangan S terakhir. cuma punya bapak. Pakai S terakhir. Pakai S terakhir. Hah? Pakai S terakhir ya, Yesus. Pakai S Udah terakhir. juga sih, cuman Yesus aja dia, Nah, Yesus. itu lihat. Yesus. Bohong kan? Tadi bilang Yesus, sekarang Yesus. Baru sudah bohong nih. Loh, kan Yesus kan sama itu kan secara kita kan linguistiknya kan. Enggak sama. Kamu enggak pakai S terakhir. Kamu Ya cuma udah. aja. Oke. Berarti klaim Bapak bahwa Yesus itu adalah orang Papua karena namanya Yesus saja ya, tapi datanya di dalam Alkitab nggak ada gitu kan. Namanya Yesus itu dari bahasa kami dan dipakai di Alkitab. Iya, Pak. Kenapa Indonesia penterjemah Alkitab nggak pakai Yesus dari Nias saja? Iya, Atau oke. pakai Gusti dari Jawa gitu kan? Kenapa pakai Yesus dari Sunda. Papua? Ya karena Tapi memang bisa- faktanya Yesus dari Papua, makanya dipakai di situ. Berarti Oh. kalau di dalam Alkitab nggak ada datanya, Pak ya? Dalam Alkitab nggak ada datanya. Nggak ada datanya bagaimana? Itu tertulis nama Yesus semua di Alkitab itu. Itu terjemahan, Pak. Itu kopian. Bapak pernah fotokopi di Papua? Pernah? Nah, pernah. Itu namanya kopian, Pak. Bukan asli Sekarang saya Alkitab, Pak. tanya. Sekarang saya Alkitab tanya. asli itu bahasa Ibrani, ya. Dari Kejadian sampai Maleakhi itu bahasa Ibrani. Kemudian dari kitab Matius sampai Wahyu ada yang bahasa Yunani. apa tuh, Bro? Apa tuh, Bro? Aramaik. Yang tentang- Aramaik. tentang- Aramaik dengan bahasa Yunani gitu. Nah, Bapak yang pakai sekarang itu, yang Bapak jelaskan itu tadi loh. Yang Bapak jelaskan itu tadi, itu terjemahan, udah diterjemahkan. Itu asalnya dari sana, original teksnya itu dari sana. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, yang saya minta sekarang, Sabar, itu jangan. Pak Berkat, di dalam pelan-pelan Pak Berkat. Nah, Pak Berkat pelan-pelan di jangan gitu. Ya silakan. Tanya sekarang, kenapa Bapak itu masalahnya dari tadi ngeyelnya gara-gara Sabar, Pak itu. Berkat. Pak Berkat, sabar Pak Berkat. Silakan Pak Frans. Nah, yang saya Iya, tanya berikan ayatnya. Saya minta ayatnya. Saya enggak, kalau masalah yang lain-lain saya ya itu klaim Bapak. Pakai bahasa kamu. Itu klaim Bapak. Sekarang saya minta data secara Ya, bukan klaim Alkitab. saya. Ini lembaga Alkitab memutuskan pakai nama Yesus bahasa saya. Kenapa nggak pakai bahasa yang lain? Nah, itu. Kenapa? Coba Pak Berkat nih, kenapa nggak pakai bahasa yang lain? Kalau bahasa Nias kan Yesu, ya kan? Oh, ya udah gini sekarang Pak. Gini. Bapak punya pendidikan enggak? Saya buka laptop dulu lah. Gembala beliau. Udah nih kayak gini nih. Bapak bisa buka laptop atau gimana? Sekarang tolong Bapak buka di dalam kamus bahasa Indonesia. Arti Yesus itu apa? Apakah diambil dari bahasa Papua atau itu bahasa Indonesia atau gimana? Saya nggak ngerti nih. Tolong ajarkan saya dulu, Pak. Iya, coba. Tolong ajarkan Pak Gembala. Buka di kamus bahasa Indonesia ada tidak? Nggak Iya, ada. Coba dibuka. Bahasa Indonesia dulu. Cari dulu di KBBI gitu. Cari dulu Iya, di iya, KBBI. baik. Bapak Frans, silakan Pak Berkat coba dibuka, ada nggak? Coba. Aduh, Pak. Maksud saya dulu begini loh. Buka aja. Jangan malu-maluin. Buka dulu Pak Frans. Pak ini Pak Berkat, ini Pak Pendeta Frans mau tanya nih. Yang malu-maluin saya atau kamu?
Loh, saya minta data di dalam Alkitab untuk menunjukkan bahwa Yesus lahir di Papua. Bapak nggak bisa nunjukkan. Bapak hanya menunjukkan bahwa kenapa pakai Yesus. Bapak tahu Sabar. Alkitab datang ke Indonesia itu tahun berapa? Saya tunjukkan. Baik. Sana baru tahu Alkitab di situ, lalu bilang Yesus lahir di Papua. Seandainya Alkitab nggak datang ke Indonesia, ngomong apa? Baik. Oke, silakan Pak Pendeta Frans jawab. Oke. Nah, sekarang saya tanya, kenapa di kamus bahasa Indonesia nggak ada kata Yesus? Kenapa dalam kamus bahasa Indonesia nggak ada Yesus? Silakan Pak Pendeta Berkat. Bagaimana Anda jelaskan? Nah, coba cari di KBBI, ada. Coba Pak Pendeta Berkat. Saya tunjukkan Yesus ya, saya tunjukkan Yesus lahir di Papua, mau ayat? Boleh, silakan. Boleh. Dijauhin dulu teman-teman. Pak Pendeta ini, Pak Pendeta Berkat. Ternyata gambarannya sudah ada juga nih Pak Pendeta Berkat nih, Yesus Papua nih. Ternyata wajahnya begini nih. Tapi tadi Pak Pendeta Frans sudah menampilkan foto Yesus di mejanya tadi ada. Pak Pendeta Frans, kalau misalnya sambil googling nggak bisa terdeteksi suaranya Pak Pendeta Frans. Pak Pendeta? Halo? Pak Pendeta Frans, kalau sambil kalau sambil googling suaranya tidak terdeteksi Pak Gembala Frans. Halo Pak Gembala Frans. Mohon bersabar ya Pak Pendeta Berkat. Rupanya Pak Pendeta Frans lagi cari data ini di Google kayaknya. Tapi ada yang menarik nih, ternyata Bapak Pendeta Berkat juga membenarkan kalau Yesus itu keriting ya. Silakan. Pak Pendeta Berkat di open cam, Pak Pendeta Berkat. Ini Pendeta Fransnya sudah open cam nih. Pak Pendeta Berkat. Nah, silakan. Sekarang saya suruh Pak Berkat. Ini tadi nih. Katanya nggak ada di KBBI ini. Ya, Ya, coba. cuman udah ada lah. Kalau nggak ada di KBBI, mungkin di Papua nggak ada KBBI kali. Coba baca aja. Saya nggak dengar, nggak bisa lihat dari layar. Coba dibaca Pak. Yesus, nama yang umumnya dipakai di lingkungan orang Yahudi. Bentuk Ibraninya adalah Yesua, ya. Dari Yesua dari Nazaret, bukan dari Papua ya di situ ya. Untuk membedakan Yesus yang dalam agama Kristen diakui sebagai Sang Mesias, Yesus yang lain. Nah, itu Pak. Itu Bos. Nah, Yesus yang lain gimana tuh Pak? nah. Artinya apa? Arti kata Yesus itu artinya apa? Ada artinya nggak? Apa silakan Pak Pendeta Berkat. Artinya Yesus apa Pak Pendeta Berkat? Lalu arti Ya. Yesus ya. Ya karena bukan bahasamu, makanya kamu nggak tahu artinya. Ada gimana nih teman-teman? Aku udah bingung dijawab. Pak Pendeta Berkat bingung dia. Pak Pras luar biasa nih, hebat nih Pak Pras. Ya, luar Pendeta biasa Berkat dia, sama luar bingung biasa dia. dia. Saya kan bilang, Sekarang itu bukan bahasa kalian, makanya nggak ada di Ya. KBBI. Itu di karang-karang aja itu KBBI itu. Itu Iya, di penulis karang aja kamu. itu, Pak. Betul Penulis itu, Pak. kamu itu miskin literasi itu, makanya Ya, cuma miskin, begitu Pak, aja. ya. Itu bukan Miskin. arti nama Yesus. Itu cuma disamakan dengan bahasa Ibraninya begini. Artinya nggak ada. Iya Pak. Tunjukkan dulu Pak. Itu Yesusnya lahir di mana Pak? Ya, buka Mazmur 132 ayat 6. Mazmur 132. Pak Berkat, Mazmur 132 ayat ke-6. Wah, Pak Berkat udah mau mulai mengikuti Pak Gembala Pras nih. Kayaknya dia udah ngikutin. Tadi Pak Pendeta Berkat juga sudah mengakui kalau Yesus keriting dan hitam ya. Tinggal
tinggal login aja nih ke pendeta gereja akhir zaman nih. Tadi perkumpulan akhir zaman ya. Pak, ini udah mau ikut Bapak nih, Bapak Frans. Jangan marah-marah katanya. Waduh, Pak Berkat ini sudah mau mulai ikut nih. Luar biasa Pak Frans ya. Iya itu bro, mantap tuh bro. Ini berapa tadi Mazmur? 132 ayat 6. 132 Mazmur, ayat 6. Mazmur 132 ayat 6. Bapak ini bisa mengucap Bapak Berkat, Pak Frans luar biasa nih, sampai mau ikut Bapak ini. Iya itu dia. Nih. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Oke Pak. Kamu dengar tentang itu di mana? Di Efrata kan? Terus kamu dapat dia di mana? Di padang apa itu? Di padang mana? Padang Yaar. Di padang apa? Padang Yaar. Padang Yaar. Ya, ayat itu bilang kamu dengar di Efrata, tapi dapatnya di mana? Yaar. Yaar. Di Yaar kan? Nah, sekarang Yaar itu bahasa apa? Ya, Bingung Coba bingung nih, Pak Pendeta Berkat bingung nih. Yaar di mana Pak Pendeta Berkat? Jangan tertawa Pak. Di mana Pak? Jangan kau nih. Di mana Pak? Nah, kau nih Nanda. Kalau juga. Kok saya yang disalahin? Kok saya yang disalahin? Bapak Gembala Frans bertanya kepada Bapak Pendeta Berkat. Yaar itu di mana? Saya juga pengen tahu justru. Oke. Silakan. Di Alkitab bilang Yesus yang ya. valid ini. Pak Pendeta Berkat, jangan ketawa dulu. Di mana Yaar itu? Iya, betul. Yesus. Ya, perhatikan. Di Alkitab bilang Yesus lahir di Bethlehem Efrata, betul kan? Betul. Tadi ayat itu bilang kamu mendengarnya di Efrata, tapi dapatnya di padang Yaar. Nah, mulai bingung dia kan? Twitter nih. Wah, Gembala di sini luar biasa ya. Hebat. Luar biasa itu, luar biasa. Nah, di mana jawab dong Pak Pendeta Berkat? Yaar itu di mana? Saya juga baru tahu nih. Sumpah, benar serius nih. Iya, Mas, di mana? buka Google ini, bentar dulu. Makanya tadi aku bilang kamu di ini, ntar. Wah, pendeta buka Google. Iya, lihat kalau kita nggak tahu juga. Ayo coba sebutkan semua tanah-tanah di Israel. Pak Pendeta Berkat, Pak Pendeta Berkat, nggak usah dicari di Google Pak Pendeta Berkat. Ini Bapak Frans mau menjelaskan. Silakan Pak Pendeta Frans. Yaar itu di mana? Silakan. Yaar itu di Papua dong. Tuh, Papua. Di Papua. Ya. Di Papua, makanya Papua kaya raya, emasnya berlimpah karena diberkati Tuhan, bener nggak? Bener tuh kan? Pak Berkat, buka Wahyu 7 ayat 2. Wahyu 7 ayat Wahyu 2. 7 ayat 2 Pak Berkat. Ini dulu saya apa? Aku tadi nggak buka di HP, soalnya kalau saya buka di HP, ini nggak bisa saya nggak bisa saya. Ya. Tenang. Pendeta Frans lagi santun, santun memang. Pendeta Berkat santun, tenang. Saya moderator pasti netral di sini. Oh, saya di sini nggak berdebat. Ya. Saya di sini cuma bertanya. Enggak, bukan berdebat. Kita saling bertanya, saling jawab dengan santun. Sama-sama pendeta, jadi nggak usah berantem ya. Apa tadi? Wahyu 7 nomor 2. Wahyu 7 ayat 2. Jangan ketawa Pak, dikasih tahu kok. Gugur ilmuku selama 4 tahun ini, Nandar. Habis aku. Tuh kan Pak Gembala Frans, ini pendeta saja yang belajar 4 tahun langsung gugur nih, langsung nyerah sama Bapak Pendeta Frans. Panca, silakan Bapak Berkat.
Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Oke, sudah. Malaikat itu muncul dari tempat matahari apa? Terbit atau Coba. terbenam? Nah, Gimana? Dari matahari terbit. dijawab. Coba Ya. Sekarang Berarti- saya tanya. dijawab. Iya, dari matahari terbit. Iya, matahari terbit Nah. di Israel atau di Papua? Dari Jepang, Papua. Pak, dari Jepang, Pak. Jepang, Pak. Sekarang saya tanya, ujung bumi di Alkitab itu di mana? Ujung bumi di Alkitab. Coba. Nah, kamu Pak Pendeta Berkat, jangan ketawa dong. Kita jauh, aku jadi lagi bulat. Pendeta Berkat, sebentar dulu. Saya moderator, ini saya tengah dulu. Pak Pendeta Berkat, saya ingin menggali ilmu ini, jujur. Jadi jangan ketawa Pak Pendeta Berkat. Justru saya ingin, ini bukan lucuan, ini bukan ngelawak, ini ilmu. Nah, menurut Pendeta Frans bahwa matahari terbit apa tadi malaikat terbit itu jadi apa bunyi ayatnya? Malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Nah, malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Setelah saya lihat globe ya, peta dunia globe. Ternyata yang paling timur itu Papua. Silakan. Nah, itu. Coba. Apakah matahari Nah, benar terbit kan? di Israel? Hah? Iya, Matahari Oh, terbit. Israel mah ini ya. Ini ujung buminya mana di sini nih kalau kayak gini nih? Namanya ujung bumi, itu bumi bukan bulat. Oh, Kamu gitu. sudah didoktrinasi dengan bumi bulat. Mana siapa bilang bumi bulat? Oke. Ya salah lagi Wah. tuh. Bumi Jadi itu salah lagi. datar. Coba Itu buka salah Wahyu. lagi. bumi Wahyu 29. Sebentar. Buka Wahyu 29. Buka aja. Hah? Wahyu 20 ayat 9 bumi datar. Wahyu 20 ayat 9 bumi datar. Silakan. Coba. Dibaca Pak Pendeta Berkat. Ini ilmu. Ya. Wahyu 20 ayat 9 bumi bukan bulat tapi datar. Silakan. Maka Iya dong. naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara-tentara orang kudus dan kota-kota yang dikasihi itu. Tetapi Oke. dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Mereka naik ke bulatan bumi atau dataran bumi di situ. Gitu ya. Ayo kan. Betul, Pak. Wah, kena deh. Iya. Betul, di tempat saya soalnya betul juga, di tempat saya semuanya datar juga kan. Tidak Iya. di dalam di dunia ini ya. Di dunia ini nggak pernah dibilang bulatan bumi, bulatan tinggi, bulatan sedang, bulatan rendah, nggak ada. Ya, Yang dibilang itu dataran tinggi, dataran sedang, dataran rendah. Bus. Aduh. Jadi gini, Pak. Tuhan bertata di atas bumi yang bulat itu salah. Itu kamu katanya sekolah 4 tahun. Kok nggak paham ayat itu? Ini Oh, lucu. berarti saya tidak paham ayat itu. Oh iya. Iya dong. Oke, Pak. Itu Berarti bukan di saya tidak paham Mazmur ayat itu. di Yesaya Iya. ayat 22. Iya. Tuhan bertata di atas bulatan bumi kan? Iya. Berarti itu salah. Itu bukan salah. Coba lihat kata bulatan di situ dipakai kata cuk, bukan dur. Wih, keren Pak Pendeta Frans, bahasa Yunaninya juga pinter. Wih, bumi datar ini. Tuh Bapak Pendeta Berkat sudah mulai kewalahan nih. Ini pinter ini Bapak Pendeta Frans ini. Coba disanggah dong Pak Pendeta Berkat, gak ada perlawanan nih sampai garuk-garuk. Gimana ya, Nandar ya? Kalau Loh. statement kita hanya berdasarkan apa ya? Tadi kalau kita Itu dari Alkitab Bapak Pendeta Berkat. Pendeta Frans ini hanya menyampaikan apa yang tertulis dalam Alkitab, bukan dalam Quran, bukan dalam Weda, bukan dalam Tripitaka, dalam Bible bumi datar. Gimana coba? ya, bentar dulu. Ini sama-sama selevel ini, yang satu pendeta, yang satu gembala. Silakan Bapak Pendeta Frans. Ya. Saya cari Ya, ayatnya dulu, Nandar. Saya cari ayatnya dulu. Bentar. Ya, saya jelaskan ya. Dijelaskan dulu, silakan. Ya, di Wahyu di Yesaya 22 ayat 18 dia bilang begini.
dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola. Bola, kata bola di situ. Nah, kata bola dalam bahasa aslinya di kitab Yesaya, dia pakai kata dur. Yesaya maksudkan bola itu kata dur di situ. Ya, bisa dibuka di Alkitab Sabda. Buka di kitab Sabda, Yesaya 20. Mau baca? Itu kata Coba dur. Pak Pendeta. Menggambarkan bulat bumi, apa bola bulat seperti bola, itu kata dur. Sedangkan di Yesaya 40 ayat 22 yang tadi Pak Berkat salah sebut kitabnya, ya, dia bertata di atas bulatan bumi, dia pakai kata cuk. Cuk itu artinya ubah bumi. Beda dengan bola, dur. Kalau Yesaya mau bilang bumi ini bulat, dia harusnya pakai kata dur di situ, bukan cuk. Cuk. Oh, jangan misu Pak, jancuk itu bahasa Surabaya Pak, jancuk. Coba Pak Nandar buka Alkitab Sabda di Google. Ya. Di Google, kitab Sabda, tulis saja Yesaya 22 ayat 18. Saya buka Pak, saya buka deh. Di situ pakai kata dur. Saya buka. Sabda ya Pak ya. Alkitab Sabda mana nih? Itu aja di Google. Yesaya 22 ayat 18 Sabda. Begitu aja. Ya, sabar Pak. Sabar Pak ya, ntar Pak ya. Berapa Pak tadi? Yesaya 22 ayat 18. Yesaya 22 ayat 18. wah, baru ini saya belajar sama orang Kristen nih. Apa Pak? Dur? Iya, kata bola di situ dipakai kata dur itu. Sebentar. Seperti bola. Ya toh? Oh iya, bener. Wah, pinter Bapak Frans ini sesuai data. Nih Pak Pendeta, langsung saya mah ya. Langsung. Ini Yesaya 22:18. Nah, engkau seperti bola. Kita lihat nih. Dur Pak, bener, dur. Pinter Bapak ini ya. Sekarang buka di Yesaya 40 ayat 22. Yesaya 40 Ayat 22. ayat 22. Bulatan bumi. Nah, coba lihat kata bulatan di situ. Kata dia pakai cuk. Jancuk. Oh, jancuk Pak, bener. Coba lihat. Nih. Cuk, jancuk. Hmm. Beda ya? Beda dong. Kalau Yesaya maksud bulat bumi seperti bola, dia harus pakai kata dur, bukan cuk. Ah, jelas luar biasa. Ini saya dapat ilmu dari Pendeta Frans. Terima kasih Pak Pendeta Frans. Jadi nanti kalau ada yang bilang, dasar kaum bumi datar, nanti ada ayat Bible-nya. Makasih, hormat Bapak Guru. Bapak Guru Frans, saya belajar dari antum. Saya dapat ayat tentang bumi datar. Siap. Lihat di Alkitab itu dia bilang ujung bumi. Namanya ujung itu tidak boleh bulat, dia harus datar baru ada ujung. Wah, Pak Pendeta Frans, hormat, moreh. Ini baru nih kita mengambil ilmu nih. Jadi kalau ada orang Kristen bilang, hei dasar kaum bumi datar, ternyata menurut Bible bumi itu datar. Mantap Pak Frans, hormat Bapak Guru. Menyala abang, Pendeta Berkat bingung, Pendeta Berkat. Pendeta Berkat sampai kebingungan. Nandar. Aduh, sama musuh dia. Nandar. Coba buka kamus itu dulu, Bro. Aduh. Pak Pendeta Berkat, anak-anaknya tolong di ini kan. Tuh, coba. Oh, ada juga globe bumi datar ya. Masya Allah.
Iya Pak. Oke lah, saya mengalah lah masalah cuk ini. Kalau Bapak Pendeta Berkat sampai mengalah. enggak, masalahnya ini banyak penafsiran lihat nih. itu. Kalau kita Lihat bilang nih. bumi bulat, Tuh, Pak Pendeta Berkat lagi dijelaskan nih sama Pendeta Frans. Ya saya 40 bilang dia bertata di atas kubah bumi. Kubah bumi nih. Nih bumi ini punya kubah bumi. Itu. Tuh, Dia bertata di atas kubah bumi. Tahu? Mau ayatnya? Mau? Yesaya apa? tuh ayatnya. Buka. ya, oke lah, oke. Sekarang saya berikan saya ayat di mana Yesus lahir dulu. Berikan saya di mana Yesus lahir dulu. Sebentar, Pak Berkat, akui dulu bumi datar. Oh, langsung ke Yesus lagi sekarang. Akui nggak bumi datar? Saya sih nggak berani mengakui juga sih. Loh, kok nggak berani? Terus kalau nggak berani kok malah lari ke Yesus lahir di Papua lagi? Kan tadi sudah dijelaskan. Soalnya pertanyaan saya kan di situ. Tadi kan saya cuma ketawa aja. Dia berkata di sini bulat, padahal di sana datar. Nah, nanti itu kan banyak lalu penafsirannya. Malah juga saya melakukan perdebatan yang enggak. Nah, pusing berarti ini pusing Pak Berkat sampai garuk-garuk nih. Pusing Pak Pendeta Berkat. Juga kepala aku, saya cuma dari datang ke sini cuma naik meminta di mana ayat mengatakan bahwa Yesus lahir di Papua kan gitu. Itu sudah tadi Tuh. saya sudah kasih Mazmur 132 ayat 6. Iya, Nah, berarti apa tadi itu ya? Aku mau cari loh. Coba dibuka lagi. Di mana dasar dalil Yesus lahir di Papua? Tadi Mazmur berapa tadi Pak Pendeta Frans? 132 ayat 6. 132 ayat 6 dalil kalau Yesus lahir di Papua. Silakan. Wah, Pak Pendeta Berkat. Tuh, nah ada kalender tuh. Kita nih. Bulan Kalender. satu apa nih? Bulan satunya apa? Nisan. Saya nggak Bulan memperdebatkan dua. itu. Bulan dua. Saya cuma memperdebatkan di mana Yesus lahir. Oke, itu dibaca. Pak Pendeta Berkat tadi sudah disampaikan ayatnya, tinggal dibaca aja. Enggak, saya mau buka peta dulu itu di mana itu padang apa nih? Padang Yar nih. Oke, silakan Padang Yar, boleh. Wah, Pak Pendeta Frans ini pengetahuannya luar biasa loh. Pendeta Berkat sampai nggak tahu membedakan jancuk sama dur. Ternyata jancuk ini ada dalam Bible. Ternyata jancuk ada dalam Bible. Ternyata baru tahu saya jancuk ada dalam Bible. Dulu saya mendapat informasi kalau jancuk itu nama tank Belanda. Ternyata tank Belanda ini dari Alkitab. Jancuk ternyata dari Alkitab, dari Bible. Jancuk itu saya udah tahu dari Pak Frans ini. Luar biasa ilmunya Pak Frans ini. Pak Frans, jangan kemana-mana dulu Pak Frans. Nanti aku besarin teman-teman. Tenang, sabar ya. Pak Frans, kemana nih Pak Frans ini? Ternyata. Silakan. Sabar ya. Sebentar, saya buka data saya dulu ya. Saya ada di HP ini juga jadi. Sebentar. Siap, Pak Frans. Pendeta versus pendeta. Pendeta versus pendeta, yang satu Yesus Papua, yang satu Yesus bule. Mantap, ini baru tahu aku ada Yesus bule, ada Yesus Papua. Kan ada ayatnya. Yesus itu kan gimana? Tapi Pak Berkat tapi tadi mengakui kalau Yesus keriting dan hitam ya. Tadi saya dengar loh, Anda mengakui kalau Yesus keriting dan hitam. Benar? Nah, gini loh, benar. Itu kan penafsiran yang belum bisa dipertanggungjawabkan secara eksplisit. Iya. Tapi ada loh pakar forensik, Bapak Berkat mungkin tadi sudah saya lihatkan, pakar forensik mengatakan kalau Yesus itu memang Papua. Ya, masalahnya kan sekarang gini, kalau Yesus mau hitam, mau apa, ya itu kan tidak mengaruh di iman gitu kan. Masalahnya ya kalau kita memang mencari seperti itu ya hidup aja di tahun 2000 tahun no Masehi kan.
Enggak, maksudnya gini. Kalau misalnya Yesus aslinya orang Papua terus disangka orang bule kan ini diskriminatif. Kalau misalnya orang di seluruh dunia mengakui Yesus Papua, saya yakin Papua akan lebih pesat maju perekonomiannya. Bahkan Papua itu negeri subur, negeri indah, ada Raja Ampat, ada emas di sana, ya. Tapi masyarakat Papua bagaimana? Makanya ada Bapak Frans ini yang memperjuangkan kalau Yesus itu dari Papua. Silakan Bapak Frans. Saya kasih tahu. Coba buka di Wahyu 7 ayat 1. Di situ Wahyu 7 ayat 1. bumi mempunyai 4 sudut. Aduh, jangan bumi lagi, Pak. Saya mau tanya Yesus tadi. Udah. Itu Bapak menang dah. Saya sudah jawab Yesus tadi. Enggak, gini Pak. Sekarang itu belum selesai Pak. Itu belum clear masalah Yesus orang Papua Pak. Itu belum clear, sangat belum clear Pak itu Pak. Sekarang, Itu sangat clear Pak. Oke. Ini Pak maksud saya, kalau berargumentasi, apalagi Bapak ini seorang tokoh Kristen. Kalau Bapak mengatakan bahwa Yesus hitam itu saya tidak bermasalah karena ada ayatnya. Tetapi tadi kan yang bikin orang nggak suka itu karena Bapak mengatakan bahwa Yesus itu orang Papua, lahir di Papua. Sedangkan kalau kita menggunakan Alkitab, Pak, itu tidak ada sama sekali sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Masalah Oke, Yesus begini. itu. Jadi Begini. maksud saya begini. Sekarang begini Kalau aja. memang Kita Yesus lahir di buktikan. Papua, tolong berikan Kita ayatnya buktikan. secara eksplisit kepada saya, begitu. Begini. Biar orang-orang di bawah ini kan menunggu-nunggu itu masalahnya kan. Enggak. Saya tidak mau. Saya mau Kalau begini. nggak mau itu, ya udah nggak Saya mau itu Pak. begini. Kamu buktikan, ya. Oh, Sahabat Yesusmu tuh sahabatnya apa? Hari apa? saya nggak saya terbang ke buktikan sahabat. Yesus Pak. saya, sahabatnya juga hari apa? Ada di Alkitab. Kita sama-sama buktikan di Alkitab. Yesus Saya yang nggak- tahu sembah itu betul atau saya yang saya bilang ini benar? Saya nggak mempermasalahkan sahabat Pak. Mau Bapak sahabatnya hari Senin, mau Bapak sahabatnya hari Sabtu, mau Bapak sahabatnya hari Jumat. Itu urusan Bapak dan itu tafsiran Bapak. Nah, Yang saya sekarang mempermasalahkan sekarang secara akademisi, saya meminta secara akademisi sebab sama Bapak dan secara hukum dan secara sejarah yang menyatakan bahwa Yesus orang Papua. Itu Pak. Jangan Bapak larikan ini Pak. Jangan larikan konteks ini ke sana sini. Itu pelarian namanya Pak. Nggak boleh. Itu hukumnya jahat itu Pak. Sekarang kalau saya buktikan Nabi Nuh, Batra Nabi Nuh ke kandas di Papua, kamu terima tidak? Saya jangan dulu nanti kita akan terbang ke Nuh. Selesaikan dulu ini Pak. Nanti kita selesaikan ke Nuh. Selesaikan dulu bahwa Yesus orang Papua. Semua itu berasal dari semua itu awalnya dari Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh itu kandas di mana dulu? Di Papua atau di Turki? Saya tanya situ. Nabi Nuh kapalnya kandas di Papua atau di Turki? Pak, yang saya tanyakan itu Yesus lahir secara data. Tadi kan Bapak itu kan jago-jago data, jago Alkitab, jago sejarah. Sekarang kan saya orang yang nggak jago apa-apa ini. Saya juga orang yang sedang berkuliah. Makanya kita Kalau lihat, berbicara ya. itu harus berbicara secara akademisi, secara data, secara sejarah yang eksplisit. Ya kan? Iya, Yang saya eksplisit. tanyakan, di mana bukti bahwa Yesus lahir di Papua dan dia orang Papua. Kalau Ya. masalah yang lain, saya kasih Bapak menang dah. Saya cuma nanya itu. Saya nggak nanya yang lain-lain, Pak. Ini bukan masalah menang kalah, masalah Iya, saya benar nggak atau salah. bukan masalah menang kalah ini, Pak. Saya cuma nanya itu, Pak. Saya Iya, cuma nanya makanya itu. saya mau jelaskan. Manusia semua ini berasal itu ya dari Nuh. Iya, betul. Semua dimusnahkan oleh air bah, tinggallah Nuh dan keluarganya. Sekarang Bapak bisa buktikan kapal Nuh itu betul kandas di gunung di Turki, Armenia. Bisa. Saya buktikan kapal Nuh kandas di Papua. Ya, silakan Pak Pendeta Frans. Tadi kan Bapak ada bilang akademis, ilmiah. Iya. Sekarang kita bicara akademis ini. Iya, oke.
Masalahnya gini, apa hubungannya dengan Yesus? Yesus dengan Nuh itu udah beribu tahun loh, Pak. Iya. Oke lah, sekarang hubungannya udah lah begini. gini lah, gini. Hubungannya Saya begini. sekarang dah. Saya akui sekarang Bahtera Nuh jatuh ke Papua. Oke, saya setuju. Nah, sekarang buktikan sama saya, Yesus ini lahir di Papua itu, Pak. Iya, kalau memang Batranu di kandas di Papua, ya memang asalnya semua dari Papua kan? Oh, berarti 12 suku Israel itu orang Papua, Pak? Iya dong. Oh, orang Papua, bukan orang Israel, Pak. Begini. Ya, saya kasih Begini. ayat. Silakan dulu Pak Berkat. Sebentar Pak Berkat. Ini biar nggak timpang tindih. Silakan Pak Pran dijelaskan Pak Pendeta Frans. Saya tunjukkan ayat nih. Nah, sekarang biar Pak Berkat tahu. Buka Yesaya 63 ayat 16. Tuh, jago ayat nih Pak Pendeta Frans nih. Ini ayat sudah dihafal. Ini udah strategi doktrin. Ya, Jadi kalau baca ayat aja dulu, sudah Pak dihafal ya Berkat. begini. Pak Berkat jangan terguncang, dibaca dulu aja. Ya, saya nggak terguncang, kawan. Ya, silakan makanya dibaca Pak. Aja situ Yesaya 63 ayat 16. Saya begini, Pak. Masalah Yesus Dibaca dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta Masalahnya Berkat gini. dibaca dulu Pak. Orang-orang di bawah ini kan, ini namanya kan jadi hal yang sesat. Ya makanya kita lihat aja alurnya dari Pak Pendeta Frans ini, alurnya Kamu yang bagaimana. menyesatkan orang karena kamu ndak paham Alkitab. Ya, saya apa tadi? 63 ya? Iya, ayat 16. Ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Oh, oke Pak, ayo lanjut Pak. Abraham tidak kenal kami, Israel tidak tahu apa-apa tentang kami. Tapi engkaulah Bapa kami. Namamu adalah penebus sejak dahulu kala. Abraham kenal kami, Israel tidak tahu tentang kami. Itu ayat jelas. Paham tidak? Abraham kenal Bapak? Enggak. Oh, enggak. Israel tidak tahu apa-apa tentang kami. Tetapi engkaulah Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi hubungannya apa, Pak? Hubungannya buka di kisah 15 ayat 14. Kisah 15 ayat 14 Pak Pendeta Berkat. Kisah 15 ayat 14. Yesus orang Papua. Silakan. Orang Papua. Kisah 15 ini dah pas nih ya. Dah final ini ya. Dibaca dulu aja Pak Pendeta Berkat. Sama-sama Kristen harus saling kasih. Pasal apa? 15. 15 ayat 14. Ayat 14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Ya. Jadi Allah bukan pilih bangsa Israel saja, Nah, tapi ada umat dari bangsa lain. jadi itu Papua. Iya dong. Oh. Coba buka Matius 41, Matius 24 ayat 41. Kerajaan Allah dipindahkan ke bangsa lain. Oh iya, Coba iya. lihat. Iya, tahu Matius saya. 21. Tahu saya. Matius 21 Nah, 43 sekarang- silakan dibaca. Ya itu. Dia dipindahkan ke bangsa lain, bukan bangsa Israel lagi. Iya, iya betul. Berarti waktu Yesus berbicara itu posisinya di mana, Pak? Ya Yesus dari Papua kan? Oh, berarti Yesus di Papua waktu itu. Oh, udahlah, Pak, udah. Bapak menang lah kalau kayak gitu. Kalah Pendeta Berkat, kalah. Kalah saya. Kalah. Kalah saya itu dadar udah. Ya, mari. Saya akun Mari ke kita. tangan dadar. Kalah saya. Mari kita buktikan. Iya, iya. Bapak kandas di Papua. Nah, saya mau tanya dulu, Pak. Waktu Yesus mengatakan bahwa tongkat kerajaan diambil daripadamu, dipindahkan kepada bangsa lain, itu pas Yesus berbicara itu posisinya di mana? Di Papua? Itu di Israel. Dia Oh, di disalibkan Israel. kan? Berarti Yesus di Israel waktu itu di situ. Dia di Israel baru dia bicara begitu, tapi dia kulitnya hitam.
Dia bukan. Oh, gitu. Dia waktu itu di Israel berarti Pak ya. Di Alkitab kan ada dua Yesus, Yesus Oh, Barabas, enggak. Yesus Iya. Kristus. Oh, berarti yang di Papua Yesus Barnabas. Yesus Barabas tuh putih, Yesus Kristus Oh, berarti- tuh hitam. Sebentar Pak Pendeta Berkat, suaranya suara Pak Pran ke timpal nih, ke tindih. Bagaimana Pak Jadi- Pran? Nah, saya bilang, Jadi saya kesimpulannya memastikan. Yesus orang Papua atau orang Israel, Pak? Sebentar Pak. Pak Ya, orang Berkat, Papua lah. Yesus ada dua tadi. Pak Pran suaranya ke tindih kalau Pak Berkat bicara. Ya, coba gimana Pak Prans? Yesus itu ada dua di Alkitab, Yesus Barabas, Yesus Kristus. Yesus Barabas tuh kulit putih sama dengan orang Israel, maka mereka pilih dia. Sedangkan Yesus Kristus tuh hitam. Makanya mereka menolak dia, nggak sama kulitnya dengan mereka. Karena apa? Semua itu berasal dari Papua. Hanya di Papua yang ada gunung dibilang gunung Nabi. Semua Nabi itu berasal dari Papua baru ke Israel sana. Nah, Ya, bagaimana cara membuktikan itu? Kita harus buktikan Batranu itu kandas di Papua, benar secara ilmiah. Nggak ada itu fakta ilmiahnya Batranu kandas di Armenia. Mana? Coba. Iya, Pak, iya, Pak. Masalah saya enggak bahas tentang masalah Bakteranu sekarang, Pak. Saya cuma fokus saja kepada Yesus, Pak. Tadi Bapak Bagaimana bilang, kau mau fokus ke Yesus kalau kau tidak tahu sejarah asal mulanya dari mana? pertanyaan saya tadi, saya enggak Yesus itu orang Papua atau orang Israel. Nah, Bapak tadi katakan sama saya, pada waktu Yesus berbicara, tongkat kerajaan akan dipindahkan kepadamu. Itu posisi Yesus di mana, Pak? Di Israel. Di Israel. Ya. Oh, berarti jadi Yesus orang Papua. Iya, dia memang orang Papua dan dia bicara di Israel. Oh, berarti dia lahir di Papua. Ya dong. Ayat jelas. Dia lahir di tuh. Papua. Ayat jelas. Ya. Oh, ya udah. udah Nadar, kalah aku Nadar. Yesus lahir di Papua. Yesus Kemudian yang lahir dia di berbicara Israel. di Israel. Ah, Yesus saya yang jadi lahir biru, di jadi Israel. nanti lama-lama jadi gila aku di Nadar. Ya, kalah. Yesus orang Papua, Pak Pendeta Berkat kalah debat. Ya, salah dengan saya. Kalau Yesus lahir, ya, Yesus yang lahir di Israel di Efrata, itu yang lahirnya 25 Desember itu. Yang Iya, tidak iya, ada di iya. Alkitab. Jadi Tapi teman-teman, Yesus yang lahir di Papua, ayatnya ada jelas. Iya, iya. 14 Nisan. Loh, Pak Pendeta Berkat, sebentar Pendeta Berkat. Kata Ya. Bapak Pendeta Pran, kalau Yesus yang lahir di tanggal 25 Desember itu Yesus apa Pak Prans? Itu Yesus yang kulit putih itu. Oke, kalau yang lahir di Papua, Itu dia lahir di sekitar bulan Mei Juni. oke, Iya, iya, ayatnya Pak Prans. Lukas 1 ayat 26. Lukas 1:26, silakan Pak Pendeta Berkat dibaca, tolong Iya. dibantu. saya nggak bisa bantah itu. Oh, Saya nggak bisa bantah, keren Pak Pendeta Prans, hebat, tepuk tangan teman-teman. Soalnya saya orangnya malas ke sana sini. Satu aja intinya bagi teman-teman yang ada di sini. Jadi kesimpulan kita malam ini bahwa Yesus lahir di Papua, kemudian entah bagaimana caranya terbang atau lewat laut berbicara kepada orang Israel. Kemudian orang Israel itu nggak tahu saya suku dari mana. Saya juga nggak tahu dari mana dia, mungkin Yesus itu bukan keturunan Daud atau bukan keturunan Abraham kan di situ. Jadi kita dengar seperti itu malam ini teman-teman. Jadi Yesus di Papua pergi ke Israel mungkin menggunakan pesawat atau terbang atau gimana, ya udahlah. Itu sesuai penafsiran kita masing-masing. Terima kasih sudah membuat saya semakin bodoh malam ini, nggak masalah. Jadi Bodoh. iya. Kamu, ya, saya kasih tahu kamu kuliahnya itu pakai kurikulum manusia durhaka tadi. Iya, betul. Jadi begini Pak, pesan saya satu Pak. Makanya kamu sembarangan aja bikin sahabat, bikin hari raya sembarangan. Nggak ada di Alkitab, kamu bikin aja sembarang. Iya, Coba, begini ayat Pak. mana yang bilang Paskah itu di bulan Maret dan di bulan April? Ayat mana? Tuh, coba. Iya, begini Pak. Saya Nggak cuma ada. satu pesan saya malam ini Pak sama Bapak.
saya sangat menghargai Bapak dan memang saya melihat Bapak ini memang orang yang berintelektual juga. Wih, keren. Cuman begini Pak, jangan atas dasar kita sudah mempunyai intelektual yang agak lebih baik di dalam menerjemahkan Alkitab, cuman jangan kita juga terlalu menyesatkan orang juga gitu. Memang ada sesuatu itu benar gitu, tetapi jangan kita terlalu di awan-awan tinggi di sana, terlalu berlebihan begitu. Saya paten sama Bapak mengatakan bahwa Yesus bukan lahir di tanggal 25 Desember. Saya dukung Pak, saya sangat dukung. Tetapi maksud saya itu jangan ngawur. Masalahnya Yesus itu bukan orang Papua Pak. Lukas Yesus 1:26 Pak Pendeta Berkat tadi sudah disampaikan. Yesus orang Iya. Papua. Coba dibuka Lukas 1:26, Yesus orang Papua. Bukan, itu dia bilang itu Yesus lahirnya kapan kan? Dan Iya. saya bilang, Saya bukan tanya lahirnya kapan. Saya katakan Yesus orang Israel atau orang Papua. Bapak bilang orang Papua. Kemudian Bapak katakan dia lahir di Papua. Dia ceramahnya di Israel, kan gitu Pak. Ah, cuman Iya itu dong. aja sih Pak. Itu aja sih. Aku nggak terlalu gimana. Saya cuman memberikan kepada Bapak suatu pemahaman. Kita boleh saja menafsirkan Alkitab karena kita juga punya hak, semua orang di dunia ini, untuk membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan ingat Pak, Alkitab ini berasal dari Israel sana, dari Yunani sana, bukan di Indonesia ini Alkitab ini. Walaupun Bapak mempunyai terjemahan-terjemahan, itu semua cuman kopian dan bukan asli. Jadi Bapak mempunyai apa tadi, gereja, enggak tahu tadi organisasi apa itu, saya nggak berani sebut gereja karena Bapak bilang bukan gereja ya. Bapak bilang tadi orang akhir Pendeta zaman, Berkat. orang Pak sisa Pendeta zaman Berkat. gitu. Pak Pendeta Iya. Berkat sama Pak Pendeta Pran, saya mau tanya tadi yang Yar itu belum sampai tuntas ya. Yar itu di mana sih Pak? Padang Yar itu di mana? ya itu di Papua. Di Papua ya. Tuh, apa tadi Pak, ayat berapa yang Padang Yar itu? 100, Mazmur 132 ayat 6. Mazmur 132 ayat ke-6, Padang apa? Yar ya, Gunung Yar atau Padang Yar? Iya. Masalahnya itu kan ada Padang Yar, di Papua ada Padang Yar, ada Efrata Wah, di situ, ada di Bethlehem di situ, Papua, semua di bentar. Papua itu. Di Padang Yar ternyata di Papua, nggak ada di Bethlehem, gimana itu? Iya, di sini tidak ada Efrata, soalnya di Papua itu ada Efrata di Papua itu. Kemudian ada Yarnya itu kayak gitu dia. Ada kan di sini dikatakan kan Efrata di Padang Yar, yang artinya kan di suatu kota Efrata di Padang Yar gitu kan. Nah, di Papua itu ada kota Efrata, di Papua itu ada kota Efrata itu. Ya, Pendeta Berkat baca itu ayat baik-baik. Ayat Iya, itu iya. tulis, kamu Iya, Pak. mendengar di Efrata, tapi kamu mendapatnya di Padang Yar. Iya betul. Padang Yar di mana? Sekarang saya tanya nih sama dua orang ini. Padang Yar itu di mana? Di Papua atau di Palestina? Jawab. Ya di Papua dong. Di Papua, teman-teman. Pak, kalau Padang Yar di Papua itu daerah mana ya, Pak Pendeta Frans? Anda mau jawab itu rahasia. Dia itu Oh. rahasia. Dia lahir di Padang Yar, di Papua. Kemudian dia terbang pakai tiket pesawat apa waktu itu dia pergi ke Israel untuk khotbah di sana. Terus ke Israelnya naik apa ya, Pak Pendeta Frans ya? Yesus ke Israelnya naik apa? Dulu kan belum ada pesawat. Coba. Naik angkot kereta cepat. Benar, sabar. Pendeta Berkat, sabar. Ya, Lahirannya kan jelas. ya, ya. Bentar Pak Pendeta Berkat, biar suara Pak Frans gak ketindih, suaranya tenggelam kalau Pak Nah, begini Pendeta aja. Frans. Begini Yesus aja. naiknya ke Israel naik apa? Naik bagaimana? Itu dia kan lahir lewat Roh Kudus, dari Roh Kudus jadi masuk ke kandungan Bunda Maria dulu. Oh, melalui kuasa Roh Kudus Pak Pendeta Berkat. Jadi nggak naik pesawat, tapi dari kuasa Roh Kudus langsung ke Israel. Tuh, udah Ya, dijawab. Begitu dia masuk kan lewat Roh kan masuk ke Maria. Betul. Berarti Marianya ikut terbang ke Israel. Maria sama Yusuf. Bukan begitu. Kamu ini tidak paham sejarah. Ya, betul Pak. Saya tidak paham sejarah Pak. Bapak sangat paham sejarah Pak. Terima kasih Pak. Oke Nandar.
Terima kasih semuanya. Begitulah teman-teman ya. Sabar Pak Berkat, buktikan dulu Yesus lahir tanggal 25 Desember. Oh, kalau masalah Bapak katakan Yesus lahir 25 Desember, saya kan tidak berargumen Yesus lahir itu tanggal 20 Desember, Pak. Saya kan bertanya, kamu bertanya Boleh ke saya, gantian sekarang. kamu jawab. Yesus yang kamu sembah itu katanya lahir 25 Desember, ayatnya mana? Gini Pak, Bapak tanyakan sama saya hal itu. Sedangkan saya pun tidak pernah mengatakan bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Saya tidak pernah mengatakan itu bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember, Pak. Berarti Lalu kamu mengapa nggak Bapak memutuskan tanyakan sama apa? saya Kamu sesuatu hal yang tidak pernah saya sebutkan dan ucapkan gitu? Kalau Bapak tadi kan pernah mengucapkan bahwa Yesus orang Papua, makanya ditanyakan. Gitu. Apa salahnya saya bertanya yang Anda tidak sebutkan? Iya. Kamu Berarti Karena saya tidak. Bentar, Pendeta Berkat, apakah Anda merayakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember? Pertanyaannya. Kami tidak merayakan Yesus lahir tanggal 25 Oh, Desember. ternyata nggak merayakan juga, dia sudah tobat nih. Sudah sama nih. Nggak merayakan Pak Pendeta Berkat, Pak Pendeta Frans. Jadi Gini, Pak Pendeta Berkat sudah tidak merayakan. Terus kalau memang Gini, tidak Nanda, merayakan, gini. tanggal berapa? Gini ya, kami tidak merayakan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Kami sebagai orang Kristen itu, bukan Katolik ya, bebas merayakan di hari apa saja, termaksud di bulan apa saja. Tetapi karena itu sudah membudidaya, bulan 12, ya terserah. Karena Tuhan pun tidak ada komplain juga kok. Emang kalau Tuhan kami rayakan di bulan Natal, Tuhan marah, woi, ngapain kalian rayakan saya di 20 Desember? Ngapain Tuhan kalian merayakan saya tanggal 7 Desember? Tuhan tidak pernah marah kayak gitu, karena Tuhan menilai apa yang kita persembahkan buat dia, apakah itu yang terbaik atau bukan. Jadi kami tidak merayakan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Harus tanggal 25 Desember, nggak ada. Tapi kalau kami merayakan Natal, yaitu sebagai rasa syukur kami sebagai umat yang telah ditebus. Itu aja sih, tidak lebih. Oke, kamu rayakan. Ada perintah Tuhan di Alkitab yang bilang rayakan terserah hari apa aja, mau kapan saja, yang penting berkat. Ada ayatnya begitu, yang bilang begitu. Tuhan itu gini loh Pak. Tuhan itu bukan semata-mata kita itu harus diperintahkan, oh rayakan saya bulan ini, enggak. Itu adalah suatu korban yang akan kita berikan. Saya mau tanya sama Bapak, pada waktu siapa anak Adam? Aduh, lelet otakku. Siapa nama Adam, Nandar? Aku lupa, Nandar. Aduh, Bapak, masa lupa? Aduh, cari dulu, masa lupa. Kain dan Habel. Pada waktu Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan, itu nggak ada Tuhan bilang, weh, Kain, Habel, persembahkan korban untuk saya, nggak ada, Pak. Tetapi Kain dan Habel mempersembahkan korban buat Tuhan. Nggak ada Tuhan perintahkan itu, nggak ada. Kalau Bapak merujuk pada harus yang diperintahkan Tuhan, nggak ada ayatnya, Pak. Ya kan? Nggak ada ayatnya. Nggak ada. Di mana? Ayo, di mana ayatnya? Di Kejadian tapi ya? Di mana ayatnya? Imamat 23. Waduh, itu imamat itu, Pak. Saya mau katakan, Pak. Imamat itu setelah Kain dan Habel udah mati, udah wafat, udah jadi tanah, Pak. Yang saya tanyakan, apakah ada Tuhan memerintahkan Kain dan Habel mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan? Di mana ayatnya? Jangan berkat. Jangan ke Kain Habel dulu. Ini Yesus lahir tanggal 25 Desember. Di mana ayatnya? Saya tadi kan tidak bersikeras Yesus lahir tanggal 25 Desember. Bapak itu katakan pada saya, dia bilang begini, di mana Yesus menyuruh merayakan, kan gitu. Di mana Yesus memerintahkan? Saya juga bertanya, Tuhan tidak pernah memerintahkan Kain dan Habel memberikan korban buat Tuhan. Tetapi Kain dan Habel melakukan itu. Ya kan? Sama dengan kami. Sama dengan kami sebagai orang Kristen, Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk merayakan ulang tahun atau merayakan Natal, tetapi kami berinisiatif sebagai manusia yang sadar dan mempunyai pola pikir yang baik.
kita merayakannya. Kita memberikan itu adalah sebuah korban untuk Tuhan. Baik, baik. Itu, Pak. Sekarang pendeta Frans yang menanggapi. Tolong Mbak pendeta berkatnya Ya, saya tanggapi. Yang pertama, kamu merayakan hari-hari itu di luar perintah Tuhan. Kamu menggenapi Matius 15 ayat 8 dan 9. Ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka, ya, beribadah kepadaku. Perintah yang mereka ajarkan itu perintah manusia. Nah, yang bilang bikin 25 Desember itu manusia. Ya, yang suruh sembahyang hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu itu manusia. Tuhan tidak pernah perintahkan itu. Nah, Kejadian pasal 3 ayat 15 itu adalah dasar di mana Habel mempersembahkan korban. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Saya baca ya, biar kamu paham. Kamu jangan menyesatkan umat terus. ini senggol nih, Papua punya nih Yesus. Senggol Pak Frans. Kejadian 3 ayat 15 nih, saya baca ini. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya siapa sih itu? Keturunan Adam yang akan meremukkan setan. Yesus. Ya, kenapa Habel mempersembahkan korban? Karena itu melambangkan Yesus nanti yang akan mati bagi dosa-dosa umat manusia. Dari mana kok kamu bilang tidak ada perintah Tuhan di itu? Ini memang, aduh, kasihan kamu nih, belajar 4 tahun percuma aja kosong gitu. Kosong nih Pak, udah kosong nih Pak, kosong nih. Iya. Jadi begini Pak, Pak. Turunannya kaya Adam yang akan meremukkan setan itu Yesus, dan Habel mempersembahkan korban itu melambangkan nanti Yesus mati. Dan Musa menubuatkan kematian Yesus itu 14 Nisan. Tidak ada di bulan Maret atau April yang kau rayakan itu. Itu Ya, Pak, ya. Ya, Betul. Yesus lahir itu Lukas 1 ayat 26 pada bulan yang ke-6 malaikat muncul kepada Maria beritahu bahwa kamu akan melahirkan seorang anak. Ya, itu bulan 6. Nah, kalau secara ilmiah kita hitung bulan 6 berarti kalau bulan 7 itu kehamilannya 1 bulan. Nah, manusia itu hamil 9 bulan, coba hitung aja. Dari bulan 6 ke bulan 7, bulan 8. Itu sampai jatuh di 9 bulan. Itu jatuh di bulan Siwan. Tahu bulan Siwan? Nggak tahu lagi. Enggak Pak Pendeta Berkat bulan Siwan. Tahu tidak? Iya Pak, jangan lari-lari dulu Pak, jangan lari-lari dulu Pak ya. Bukan lari-lari, saya mau jelaskan Yesus lahir nih. Iya, jangan lari-lari. Bulan Siwan, tahu? Yang Bapak Nggak, bilang Pak tadi. Pendeta ya, Berkat, yang sebentar dulu. Pak tadi. Pendeta Berkat bulan Siwan itu bulan apa Pak Pendeta Berkat? Enggak, ini kita kalau satu poin saja. Tadi Pak Pendeta bilang, Pak ini Pak siapa? Pak Frans kan? Dia mengatakan bahwa itu adalah perintah manusia untuk merayakan Natal, ya kan? Tetapi di sini ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban buat Tuhan, dia mengatakan bahwa itu adalah simbol gitu ya. Tapi di situ tidak pernah Tuhan perintahkan untuk mempersembahkan Bukan tidak korban. pernah Tuhan perintahkan. Itu melambangkan kematian Yesus, dan itu perintah Iya, Tuhan. itu melambangkan kematian Yesus. Oke. Tetapi di sana tidak ada ucapan Tuhan secara eksplisit yang mengatakan Kain, Habel, persembahkan korban dulu untuk saya. Nggak ada Pak, nggak ada. Mau sampai jungkir balik, Bapak mau sampai kaki di atas itu, mau sampai kepala, mau masuk lubang wajah di kloset pun nggak ada itu. Jadi begini Pak, yang kami lakukan itu nggak ada. Kita ikuti terus perkembangannya. Musa mulai mengajarkan semua dan sama dengan apa yang Habel buat. Waktu zaman Musa perintahkan hari pendamaian tanggal 10 Etanim. Tahu Etanim tidak?
Bulan Ya, berapa betul, itu? betul, Pak. Betul, betul. Mulai nggak tahu Jadi cuma lagi. satu itu aja pesan saya, Pak, bahwa kami merayakan Iya, Natal Pak. itu atas keinginan kami sebagai manusia yang waras dan mempunyai rasa ingin mengasihi Tuhan dan sesama. Itu Ya. aja, tidak lebih. Jadi Itu kalau Bapak mau perintah bersikeras Tuhan. itu tidak ada perintah Tuhan, ya itu terserah Bapak. Itu penafsiran Ada Bapak. perintahnya itu Yang di situ. saya tahu malam ini kesimpulannya satu, bahwa Yesus lahir di Papua, pergi ambil tiket pesawat dengan Maria, dengan Yusuf, dengan orang-orang Israel, pindah ke Israel sana dulu. Karena mereka kan orang Papua kan. Nah, barulah di situ dia ceramah. Jadi terima kasih buat ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Harapan saya, kalau punya ilmu jangan terlalu gila juga, karena kita harus butuh waras di dalam. Soalnya di Papua tidak pernah ada Injil dulu ya, di tahun berapa itu tidak pernah. Itu dibawa oleh Injil dari Taurat, kitab para nabi sampai Injil itu dibawa oleh para misionaris ke Papua. Sebelumnya tidak ada. Jadi tidak ada bukti secara valid, baik secara sejarah maupun secara sains, bahwa Yesus adalah orang Papua kalau menurut saya. Tapi kalau menurut tafsiran Bapak, ya itu terserah Bapak dan hak Bapak, ya. Kita di sini berbicara secara akademisi, kita bukan berbicara secara seperti orang bodoh yang berbicara tanpa bukti sejarah, yang berbicara tanpa bukti sains, ya. Begitu. Terima kasih, Pak. Semoga Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Hamasyah, Yahuwah Elohim, Weharwah HaKodes memberkati Bapak dan juga Bro Nandar, satu guru dengan Bro Nandar nih. Baru 6 bulan saya ini Nandar. Terima kasih semua. Satu guru apa Demikian dengan nih? teman-teman Kristen yang ada di bawah. Satu guru apa nih? Satu guru apa nih? Oh, satu guru Nah, apa? nah, satu guru-guru aja lah, satu Hamore aja lah. Ya, More Sapri Saleh. Udah gitu Nah, aja. ya, Nggak satu usah Hamore bilang. Sapri, ya. Jadi bagi teman-teman semuanya, salam waras buat kalian semua. Intinya pada malam hari ini kesimpulan saya bahwa Yesus lahir di Papua, bawa Maria, Yusuf dan saudara-saudaranya dan yang lain-lain pergi terbang ke Israel sana, sehingga dia berbicara itu di Israel, dia ceramah. Terima Saya kasih, nggak Pak. bilang itu ya. Saya nggak bilang dia terbang ke Israel. Dia nggak terbang ya. Tidak, pakai roh, Pak. Tidak, pakai roh, Pak, pakai roh. Terima kasih, Pak, ya. Ya, Nandar, pamit, Nandar. Ya, Pak Pendeta Berkat Tidak ada. kalah dia. Malu saya jadi anak jadi adik seperguruan saya, Aduh. jadi malu saya. Aduh, jangan gitulah, Nandar. Jadi, aduh, jangan gitulah. Sedih saya, Nandar. Terima kasih, Sedih Nandar, ya. kan? Belajar bahasa adik seperguruan kalah nih sama Bapak Pras nih. Kecewa Iya, saya. kalah saya, Nandar, kalah saya. Terima kasih, Nandar, ya. Sorry, Iya, Nandar. kecewa, saya Terima kasih kecewa. sudah mendekat saya, bro. Yo, terima kasih. Ini adik kelas saya nih kalah debat sama Pendeta Pras, kalah nih. Kecewa